Konnichiwa, minasan. Perkenalkan, nama saya Kadek Saputra Wijaya. Di sini saya akan memaparkan perkembangan agama Buddha di Jepang secara runtut, mulai dari awal masuknya pada zaman Asuka hingga perubahan besar pada zaman Kamakura. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tokoh-tokoh penting, peran mereka, serta klan yang berpengaruh dalam proses penyebaran agama Buddha. Pertama, kita mulai dari zaman Asuka. Sekitar abad ke-6, inilah masa ketika agama Buddha pertama kali masuk ke Jepang. Pada tahun 552 atau 538, menurut catatan lain. Raja Baekje dari Korea mengirimkan patung Buddha dan kitab sutra sebagai hadiah diplomatik kepada Kekaisaran Jepang. Kedatangan agama Buddha ini langsung menimbulkan perdebatan besar. Di satu sisi ada klan Soga, pendukung utama agama Buddha. Klan Soga, khususnya Soga no Iname dan kemudian Soga no Umako, percaya bahwa Buddha membawa peradaban baru dari daratan Asia. Di sisi lain ada klan Mononobe dan klan Nakatomi yang menolak Buddha karena dianggap mengganggu kepercayaan Shinto. Konflik antara kedua kubu ini berlangsung selama beberapa dekade. Titik baliknya terjadi ketika Soga no Umako berhasil mengalahkan Mononobe no Moriya. Setelah itu, klan Soga semakin kuat dan agama Buddha resmi mendapatkan tempat dalam kehidupan istana Jepang. Pada masa ini juga, muncul tokoh penting bernama Pangeran Shotoku. Pangeran Shotoku berperan besar dalam mempromosikan agama Buddha, menulis komentar tentang sutra, serta mendirikan kuil-kuil penting seperti Horyuji. Beliau sering dianggap sebagai tokoh kunci yang meletakkan dasar perkembangan awal agama Buddha di Jepang. Selanjutnya, kita masuk ke zaman Nara, sekitar abad ke-8. Pada periode ini, pemerintah Jepang memutuskan untuk menjadikan Buddha sebagai bagian resmi dari negara. Pada masa ini hidup Biksu Gyoki, seorang tokoh agama yang aktif mengajarkan ajaran Buddha kepada masyarakat luas sambil membantu proyek sosial seperti pembangunan jembatan dan jalan. Tokoh lain yang juga sangat berpengaruh adalah Biksu Roben dan Biksu Dokyo yang berperan dalam mendirikan kuil besar dan memperluas pengaruh Buddha di lingkungan kekuasaan. Kuil Todaiji dengan patung Buddha raksasa Daibutsunya yang dipimpin oleh Biksu Somu menjadi simbol kuatnya perkembangan Buddha pada masa ini. Agama Buddha digunakan negara untuk menyatukan rakyat dan memperkuat kekuasaan. Kemudian perkembangan berlanjut ke zaman Heian, yaitu pada tahun 794. Di masa ini, Jepang mulai mengembangkan identitas budaya yang lebih mandiri. Dua tokoh besar yang sangat penting pada masa ini adalah Saicho dan Kukai. Saicho mendirikan aliran Tendai di Gunung Hiei, sedangkan Kukai mendirikan aliran Shingon, sebuah ajaran esoterik yang kaya dengan ritual mantra dan simbolisme. Keduanya membawa ajaran Buddha dari Cina dan menyesuaikannya dengan budaya Jepang. Aliran Buddhis pada periode Heian sangat dekat dengan kalangan bangsawan. Upacara keagamaan menjadi lebih megah dan ajaran Buddha memengaruhi seni, sastra, hingga pemikiran politik. Pada tahap ini, agama Buddha bukan hanya kepercayaan, tetapi bagian penting dari kebudayaan Jepang. Memasuki zaman Kamakura, yaitu pada tahun 1185, situasinya berubah. Kekuasaan berpindah ke tangan para samurai. Perang dan ketidakstabilan sosial membuat masyarakat mencari ajaran yang lebih sederhana dan memberikan kepastian. Disinilah muncul tokoh-tokoh besar seperti Honen, Shinran, Nichiren, dan Eisai, serta Dogen. Honen mendirikan aliran Jodoshu yang mengajarkan bahwa keselamatan dapat dicapai dengan menyebutkan nama Buddha Amida. Shinran, muridnya mendirikan Jodo Shinshu yang lebih menekankan kepasrahan hati. Nichiren mendirikan aliran yang fokus pada Sutra Teratai,
dan percaya bahwa ini adalah jalan paling murni untuk mencapai keselamatan. Sementara itu, Eisai dan Dogen memperkenalkan Buddha Zen ke Jepang. Zen menekankan meditasi, disiplin, dan pengendalian diri yang sangat sesuai dengan nilai-nilai samurai. Pada masa Kamakura inilah agama Buddha menjadi jauh lebih membumi. Ajarannya tidak lagi hanya untuk bangsawan, tetapi juga untuk rakyat biasa yang menghadapi tekanan hidup. Perubahan ini menjadi titik besar dalam sejarah Buddha di Jepang. Jika kita melihat perjalanan panjangnya, perkembangan agama Buddha di Jepang berlangsung melalui 4 zaman penting. Asuka sebagai masa perkenalan, Nara sebagai masa peneguhan, Heian sebagai masa pendewasaan, dan Kamakura sebagai masa pembaruan. Tokoh-tokoh seperti Pangeran Sotoku, Saicho, Kukai, Honen, Shinran, Nichiren, serta para pendiri Zen berperan besar dalam membentuk wajah Buddha di Jepang hingga seperti sekarang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa agama Buddha tidak hanya berkembang sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan budaya, politik, dan sosial yang membentuk identitas Jepang selama berabad-abad. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di lain kali.